Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita semua bersukacita pada hari ini karena kita bisa kembali bersekutu dengan tubuh dan darah dari Tuhan Yesus. Kita percaya dalam persekutuan dengan tubuh dan darahnya kita akan berjalan dari kemenangan kepada kemenangan. Dan saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang pada hari ini diambil dari kitab Injil Matius pasal yang 5 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Sekali lagi, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Judul dari perikop ini, Garam Dunia dan Terang Dunia. Ayat 13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ayat 15, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak Ibu Saudara, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Dan tema khotbah pada hari ini saya beri tema mempengaruhi bukan dipengaruhi. Saudara-saudara, saat ini saya akan berbicara tentang kamu adalah garam dunia. Pada waktu yang lain mungkin saya akan berbicara kamu adalah terang dunia. Kita akan hanya fokus kepada Matius pasal 5 ayat yang ke-13. Coba kita lihat lagi, sekali lagi. Matius pasal 5 ayat yang ke-13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Saudara-saudara, dalam firman Tuhan yang baru kita baca ini adalah perkataan dari Tuhan Yesus sendiri, di mana dia berkata, kamu adalah garam dunia. Kata kamu di sini menunjuk kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan atau menunjuk kepada gereja Tuhan. Kalau berbicara tentang gereja, gereja itu bukan bangunan, tetapi gereja itu adalah kumpulan dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Gereja itu adalah perhimpunan dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan saudara dan saya, kita semua ini, kita adalah gereja Tuhan. Dan oleh karena kita adalah gereja Tuhan, maka kita ini adalah garam dunia. Kita harus menjadi garam bagi dunia ini. Saudara-saudara, kata garam di dalam bahasa Yunani dipakai kata halas. Halas ini mempunyai beberapa pengertian. Yang pertama, halas ini berarti memberi rasa pada makanan supaya enak untuk dimakan. Yang kedua, halas mempunyai arti bahan pengawet untuk mengawetkan makanan sehingga makanan tidak menjadi rusak atau tidak menjadi busuk. Jadi mencegah pembusukan. Yang ketiga, garam atau halas ini dipakai untuk menggemburkan tanah, untuk membuat tanah menjadi subur. Jadi saudara, kalau kita melihat dari pengertian-pengertian kata garam ini, bisa disimpulkan bahwa kalau kehidupan kita menjadi garam bagi dunia ini, maka kehidupan kita harus bisa memberi dampak bagi dunia ini, atau memberi pengaruh bagi dunia ini. Kehidupan orang yang menjadi garam bagi dunia ini adalah kehidupan yang menjadi berkat dan menjadi saksi Tuhan. Karena kita ditempatkan di dunia ini untuk menjadi berkat bagi dunia ini, untuk menjadi saksi Tuhan bagi dunia ini. Dan tentunya kita perlu mengerti fungsi dari garam, sehingga kita bisa mengerti kenapa orang percaya itu disebut garam dunia. Ada beberapa fungsi dari garam yang akan saya bagikan pada saat ini. Yang pertama, garam berfungsi untuk memberi rasa pada makanan supaya makanan menjadi enak untuk dimakan. Saudara, dengan adanya garam, itu akan membuat makanan menjadi enak. Ya, kalau saudara tidak percaya, saudara bisa buktikan sendiri.
ya. Para ibu-ibu kalau masak, coba saja masakannya tidak ditaruh garam. Pasti rasanya akan hambar, rasanya akan tawar, dan nggak enak rasanya. Ya, makanan itu perlu ada garam, ya, baru terasa enak dan nikmat, saudara. Ya, istri saya kalau memasak buat saya dan anak-anak saya, ya biasanya sesudah memasak dia akan panggil saya untuk mencicipi, saudara. Ya, dia akan tanya, gimana? Garamnya udah cukup? Kebanyakan? Keasinan mungkin, ya? Atau kesedikitan, ya? Kalau misalnya garamnya kurang, saya akan bilang sama dia, ini makanannya udah enak, tetapi lebih bagus kalau ditambah garam dikit lagi, akan lebih enak lagi, lebih top makanannya. Ya, saya akan berkata seperti itu kepada dia. Jadi kita lihat di sini bahwa garam itu mempunyai fungsi untuk memberi rasa kepada makanan. Enak tidaknya makanan dimasak itu dimakan oleh kita itu tergantung ada garam atau tidak. Ya, sehebat apapun Anda bisa memasak, ya, tanpa engkau membubuhkan garam di atasnya, maka makanan itu akan tidak ada rasanya, akan hambar dan tidak enak. Jadi garam berfungsi untuk menentukan enak tidaknya sebuah makanan. Nah, firman Allah berkata bahwa kita sebagai gereja Tuhan, kita ini adalah garam dunia, saudara. Artinya kehadiran kita harus bisa memberi rasa bagi orang-orang yang berada di sekitar kita. Amin, saudara. Kehadiran kita harus bisa memberikan rasa nyaman, ya, rasa senang kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, saudara. Artinya kehadiran kita harus menjadi berkat buat orang-orang yang ada di lingkungan di mana kita berada, saudara. Jadi kehidupan orang percaya harus bisa memberikan dampak buat lingkungannya, buat dimanapun kita berada, baik itu di dalam keluarga kita, di sekolah, ya, di tempat pekerjaan, ataupun dimanapun Tuhan menempatkan kita, kita harus bisa memberikan dampak bagi komunitas di mana kita berada, saudara. Dan tentunya dampak yang dimaksud di sini adalah dampak yang positif, bukan dampak yang negatif. Dan ada beberapa cara kita bisa menjadi dampak bagi dunia ini. Yang pertama adalah dengan mengasihi sesama kita, dengan mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, bagaimana caranya? Caranya adalah kita bisa mengasihi mereka dengan perbuatan kita, dengan perkataan kita. Makanya sebagai orang percaya kita harus menjaga perkataan yang keluar dari mulut kita. Sehingga perkataan-perkataan kita bukanlah perkataan-perkataan kotor, bukan perkataan-perkataan yang melukai, atau perkataan-perkataan yang menyakiti sesama kita. Tetapi biarlah perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan-perkataan yang membangun, yang memberikan kekuatan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, mensupport, mendorong, saudara. Ya, perkataan-perkataan firman yang akan memerdekakan itu bisa keluar dari mulut kita. Nah, ini artinya kita bisa menjadi garam bagi orang-orang ini dengan cara kita mengasihi sesama kita. Firman Allah berkata, kita juga harus mengasihi dengan perbuatan, ya. Kasih itu bukan sekedar kata-kata semata, tetapi dia nyata dalam perbuatan sehari-hari. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, kehidupan kita harus bisa memancarkan Kristus. Amin, saudara. Ya, salah satu caranya adalah dengan melakukan kebaikan. Ya, dikatakan dalam firman Allah, jangan henti-hentinya atau jangan jemu-jemunya engkau berbuat baik. Biarlah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Ya, kenapa kita harus berbuat baik? Karena Tuhan sudah lebih dulu baik buat hidup kita. Tuhan sudah menunjukkan kebaikan demi kebaikannya di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita pun harus menunjukkan kebaikan kepada sesama kita, saudara. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu baik buat hidup kita, ya. Jadi, bagaimana kita bisa menjadi dampak bagi dunia ini? Pertama, kita harus bisa mengasihi sesama kita. Amin, saudara. Firman Allah berkata, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ya, kita harus bisa mengasihi sesama kita. Yang kedua,
Bagaimana kita bisa menjadi dampak untuk orang-orang yang ada di sekitar kita? Kita harus juga bisa peduli, memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita, saudara. Di lingkungan di mana kita berada. Ya, karena ada begitu banyak orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ada banyak orang-orang yang susah. Ada banyak orang-orang yang hidup di dalam penderitaan, saudara. Oleh karena itu, sebagai gereja Tuhan, kita harus punya sense, ya. Kita harus bisa melihat hal-hal ini, ya. Dan kita, kalau ada orang yang membutuhkan pertolongan, marilah kita menolong mereka, saudara. Kalau ada orang yang susah, mari kita memberikan kekuatan kepada mereka. Amin, saudara. Ya, sama seperti Yesus. Ya, Yesus pada waktu dia ada di dunia ini, dia begitu peduli kepada orang-orang yang ada di dunia ini, ya. Dan kepedulian ini harus menjadi lifestyle dari orang percaya, saudara. Orang percaya harus mempunyai hidup yang peduli, ya, kepada sesamanya. Yesus selama 3,5 tahun pada waktu dia melayani di dunia ini, dia begitu peduli kepada orang-orang yang ada di sekitar dia, ya. Dia melayani mereka, saudara. Dia memberikan hidupnya kepada mereka. Kalau kita baca di dalam Matius 9 ayat 35 dan Markus 1 ayat 34a, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Markus 1 ayat 34a, ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Saudara-saudara perhatikan, pada waktu Yesus ada di dunia ini, dia begitu peduli, dia begitu memperhatikan kehidupan umat manusia, saudara. Dikatakan dia mengajar, ya, dia berkhotbah, ya, dia tidak pernah mengenal lelah. Dikatakan dia dari desa ke kota, kota ke desa. Wah, luar biasa, saudara. Artinya Tuhan Yesus pada waktu dia melayani, dia tidak pernah memilih-milih tempat untuk melayani, saudara. Dia melayani semua orang. Ya, dia melayani orang miskin, dia melayani orang kaya, dia melayani orang tua, orang muda. Semua orang dia dilayani. Ya, Tuhan tidak pilih kasih. Ya, karena dia mengasihi semua manusia. Oleh karena itu, dia menyerahkan diri, ya, untuk melayani semua orang, saudara. Dan dia bukan hanya mengajar dan berkhotbah, tetapi dia juga menyembuhkan sakit penyakit. Ya, dia juga melepaskan orang-orang yang terikat atau terbelenggu oleh roh-roh jahat. Ya, banyak orang yang dilepaskan oleh roh-roh jahat di dalam pelayanan dari Tuhan Yesus, saudara. Ya, dan semua orang yang datang kepada Yesus yang sakit disembuhkan oleh dia. Kalau kita membaca dalam Matius 15 ayat yang ke-30, coba saudara perhatikan. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Saudara perhatikan dalam ayat firman Tuhan ini, dikatakan orang banyak berbondong-bondong. Artinya pada waktu Yesus hidup di dalam pelayanannya, tidak pernah berhenti orang datang kepada dia untuk meminta pertolongan. Dikatakan orang banyak itu membawa orang-orang sakit, ya, dan mereka meletakkan pada kaki Yesus. Ya, dikatakan ada orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi penyakit-penyakit yang lain. Jadi berbagai macam penyakit, orang-orang yang menderita berbagai macam penyakit dibawa kepada Yesus. Dan firman Allah berkata, ia menyembuhkan mereka semuanya. Haleluya, saudara. Ya, saudara, tidak ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Apapun penyakit yang menyerang orang-orang pada saat itu, semuanya disembuhkan. Ya, semuanya disembuhkan. Tidak ada yang tidak sembuh, saudara. Ya, karena bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Dia sanggup untuk menyembuhkan apapun penyakit yang diderita oleh orang-orang itu pada waktu itu. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau engkau diserang oleh sakit penyakit, tetap percaya.
bahwa Tuhan sanggup untuk menyembuhkan engkau. Amin. Ya, dia sanggup. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Dia sanggup untuk menyembuhkan engkau dan dia mau untuk menyembuhkan engkau. Karena kesembuhan adalah kehendak Allah, saudara. Pada waktu Yesus ada di dunia ini, dia selalu menyembuhkan orang-orang yang sakit. Orang-orang sakit yang dibawa kepada dia, dikatakan dalam firman Allah, mereka semua disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, dan jadi kita pun sebagai gereja Tuhan, kita harus mengikuti teladan dari Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus begitu peduli kepada orang-orang yang ada di sekitar dia, saudara. Nah, kalau kita melihat kehidupan dari jemaat mula-mula, kita bisa baca itu di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-47. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara, salah satu dari cara hidup orang percaya, ya, mereka itu disukai, dikatakan disukai oleh semua orang karena cara hidup mereka, saudara. Ya, orang-orang Kristen disebut Kristen pada pertama kali itu di kota Antioquia, saudara. Ya, maka orang Kristen itu disebut Kristus atau pengikut Yesus disebut Kristen. Kristen adalah artinya pengikut Kristus, saudara. Ya, mereka disebut Kristen karena cara hidup mereka yang berbeda dengan cara hidup orang-orang yang hidup pada waktu itu, saudara. Cara hidup mereka adalah mereka saling mengasihi satu dengan yang lain. Mereka mengasihi sesama mereka. Mereka peduli kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka. Mereka memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang membutuhkan kabar baik itu, saudara. Ya, jadi dengan cara hidup mereka, akhirnya mereka disebut Kristen atau pengikut Kristus. Ya, dan memang kalau kita lihat kehidupan dari orang Kristen, ya, di gereja mula-mula ini, mereka benar-benar menjadi berkat. Ya, karena firman Allah berkata, mereka disukai oleh semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Haleluya. Saudara, kenapa ini terjadi? Ini karena mereka memilih untuk menjadi garam bagi dunia ini. Oleh karena itu Tuhan bisa memakai kehidupan mereka sehingga mereka bisa menjadi berkat buat orang-orang yang ada di zaman mereka hidup. Yang kedua, kita akan lihat arti daripada garam atau fungsi daripada garam itu. Yang kedua, garam berfungsi untuk mengawetkan dan mencegah pembusukan. Saudara-saudara, di zaman dahulu itu belum ada freezer, belum ada lemari es. Jadi kalau ada orang yang pergi berburu dan mereka menangkap buruannya atau hewan yang mereka buru itu ditangkap, itu untuk mengawetkan, ya, karena belum ada freezer, ya, belum ada lemari es, itu dipakai garam, saudara, supaya daging yang mereka dapat itu, hewan yang mereka dapat itu bisa bertahan lama dan bisa dimakan dan bisa bertahan lama, saudara. Diawetkan, ya, saudara. Jadi kalau kita ini dikatakan kita adalah garam dunia, artinya kita harus bisa mencegah dunia ini dari pembusukan secara rohani, saudara. Berbicara tentang pembusukan, itu berbicara tentang kematian. Ya, kalau makhluk hidup yang mati, kalau dibiarkan itu akan menjadi bangkai. Dan bangkai itu lama-lama akan menjadi busuk dan mengeluarkan bau yang tidak enak, saudara. Ya, nah, gereja Tuhan ada di dunia ini untuk mencegah hal itu. Karena dunia di mana kita tinggal semakin hari bukan semakin baik, tetapi semakin busuk. Ya, dunia di mana kita tinggal ini dikatakan bukan semakin baik, tetapi semakin jahat, saudara. Kalau kita membaca di dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudara, di dalam kitab Timotius ini, sebagai gereja Tuhan, kita sudah diingatkan, ya, bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar.
Kata dalam bahasa Inggris dipakai perilous time atau dangerous time, ya. Masa yang sukar, masa yang penuh dengan bahaya, saudara. Di mana di masa-masa kita hidup ini, dosa semakin hari semakin bertambah, ya. Dan suatu saat pasti dosa akan mencapai perfection, saudara. Dosa akan mencapai kesempurnaan, ya. Dosa akan semakin bertambah-tambah di dunia ini. Karena iblis sedang bekerja sekuat tenaga. Dia bekerja overtime, ya, untuk membusukkan dunia ini dan membuat dunia ini rusak dengan menyebar kematian di dunia ini. Karena iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan, saudara. Iblis sedang bekerja untuk membusukkan dunia ini, sehingga dosa dan kejahatan bisa menguasai dunia ini. Karena itu adalah tujuan iblis. Karena pada suatu saat dunia ini akan diserahkan ke tangan iblis, saudara. Yes. Kalau saudara dengar khotbah yang saya bawakan beberapa minggu yang lalu ketika kita bicara tentang end time atau akhir zaman, saya berbicara tentang antikristus, ya. Di mana di zaman antikristus itu dosa akan mencapai kesempurnaan. Dunia ini akan diserahkan kepada tangan antikristus. Nah, kenapa dosa belum bisa mencapai kesempurnaan saat ini? Karena masih ada gereja Tuhan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin, saudara. Nah, gereja Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus inilah yang menahan, ya, sehingga dosa tidak akan pernah bisa mencapai kesempurnaan. Suatu saat kalau gereja Tuhan sudah diangkat, sudah mengalami rapture, maka disitulah dosa akan mencapai kesempurnaan. Karena pada waktu gereja Tuhan masih ada di dunia ini, maka gereja Tuhan akan menjadi garam bagi dunia ini. Jadi kalau masih ada garam, nggak pernah akan bisa busuk dunia ini, saudara. Karena firman Allah berkata, roh yang ada di dalam kita, di dalam orang-orang yang percaya, adalah roh yang lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Ya, jadi selama Roh Kudus masih ada di dunia ini bersama dengan orang percaya, dunia ini tidak akan bisa dibusukkan oleh dosa, ya, karena ada orang percaya, ya. Iblis coba, ya, tapi tidak akan pernah bisa, ya. Iblis coba untuk menyesatkan banyak orang, tetapi Roh Kudus juga sedang bekerja luar biasa melalui gerejanya. Makanya tugas kita sebagai gereja Tuhan, kita harus menjadi garam untuk memberitakan Injil. Karena ada begitu banyak jiwa yang terhilang di dunia ini tanpa mengenal Tuhan. Oleh karena itu, sebagai gereja Tuhan, kita harus juga memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum pernah mendengar tentang Yesus yang telah datang ke dunia ini menjadi juru selamat umat manusia. Sehingga orang-orang yang tanpa pengharapan, orang-orang yang harusnya binasa, terhilang selama-lamanya, dengan kehadiran gereja Tuhan, mereka bisa mendengar good news, kabar baik. Yesus telah datang untuk menjadi juru selamat bagi dunia ini. Yesus mau menyelamatkan manusia dari dosa, ya, sehingga kita yang percaya kepadanya, kepada Tuhan Yesus, boleh memperoleh kehidupan yang kekal, saudara. Haleluya. Jadi memang tugas penginjilan ini bukan hanya tugas dari para pendeta, tugas dari para hamba Tuhan, tugas dari para misionari, tetapi ini adalah tugas dari kita semua sebagai gereja Tuhan. Karena itulah tujuan Tuhan menempatkan kita di dunia ini, untuk menjadi garam bagi dunia ini, saudara. Amin. Ya. Yang ketiga, kita akan lihat fungsi dari garam itu. Fungsi dari garam adalah untuk mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Tadi saya sudah katakan, kalau garam itu dimasukkan ke dalam makanan, maka garam itu berfungsi untuk memberikan rasa kepada makanan itu, sehingga makanan yang tadinya hambar, tadinya tawar, akhirnya bisa mempunyai rasa dan enak untuk dimakan, saudara. Karena itu kalau kita disebut garam dunia, maka kita pun harus seperti garam itu yang mempengaruhi makanan. Kita ada di dunia ini untuk bisa mempengaruhi dunia ini, bukan dipengaruhi oleh dunia ini.
Banyak anak-anak Tuhan, mereka ada di dunia ini, bukannya hidup mempengaruhi dunia ini, bukannya hidup menjadi dampak bagi dunia ini, tetapi membiarkan dirinya dipengaruhi oleh dunia ini, saudara. Kalau kita membaca di dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara-saudara, firman Allah berkata kita jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya kita jangan membiarkan diri kita terkontaminasi oleh dunia ini. Jangan biarkan diri kita dicemari oleh dunia ini, saudara. Tetapi kita harus berubah oleh pembaharuan budi kita, sehingga kita dapat membedakan mana kehendak Allah, dan apa yang baik, berkenan, dan apa yang sempurna, dikatakan oleh firman Allah. Memang kita tinggal di dunia ini, saudara. Tetapi ingat, kita bukan berasal dari dunia ini. Kewarganegaraan kita yang sebenarnya adalah kewarganegaraan kerajaan sorga. Kita ada di dunia ini hanya sementara, temporary. Kita ada di dunia ini dengan misi Tuhan. Amin, saudara. Apa misi Tuhan buat kita? Kalau saudara baca dalam Matius 28, ya dikatakan itu adalah amanat agung daripada Tuhan Yesus. Kita disuruh pergi untuk menjadikan semua bangsa muridnya dan membaptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu misi Allah buat hidup kita sebagai orang percaya. Misi Tuhan buat kita sebagai orang percaya, supaya kita selama kita ada di dunia ini, kita menjadi garam bagi dunia ini. Amin. Ya. Jadi kalau misi kita sudah selesai, maka kita akan kembali ke surga. Amin. Karena kita hanya sementara pada waktu kita ada di dunia ini. Ya. Saudara, selama kita ada di dunia ini, marilah kita menjadi garam bagi dunia ini yang bisa memberikan pengaruh, dampak bagi dunia ini. Ya, karena masih banyak orang Kristen ya yang membiarkan hidupnya dipengaruhi dan bukan mempengaruhi dunia ini. Masih menjadi Kristen yang anak-anak, saudara. Kalau saya katakan Kristen anak-anak, ya itu adalah Kristen yang masih suka diombang-ambingkan ya oleh situasi dan keadaan yang ada di sekitarnya. Ya, itu adalah Kristen anak-anak. Ya, hidupnya suka hidup di daerah yang abu-abu, saudara, gray area. Tidak hitam, tidak juga putih, di tengah-tengah, gray area. Ya, ikut Tuhan, oke. Ikut dunia juga oke. Nah, ini gray area, saudara. Ya, kita harus berani berkata yes kepada Tuhan dan berkata no kepada dunia ini, saudara. Kita harus memilih. Kita mau ikut Tuhan atau mengikut iblis? Kita mau mengikuti Yesus atau mengikut dunia ini, saudara? Kita mau hidup berdasarkan prinsip-prinsip kerajaan Allah atau kita mau hidup berdasarkan prinsip-prinsip dunia ini, saudara? Tetapi firman Allah berkata dunia ini suatu saat akan lenyap. Ya, tetapi firman Tuhan itu tetap kekal selama-lamanya. Kalau kita mengikut Tuhan, maka kita akan memperoleh kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Dia, saudara. Kita harus membuat pilihan di dalam hidup kita. Dan pilihan yang kita buat di dalam hidup kita akan menentukan apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Pilihan yang salah atau keputusan yang salah akan mendatangkan malapetaka dalam hidup kita. Tetapi, kalau engkau bisa mengambil suatu keputusan yang benar di dalam hidupmu, itu akan mendatangkan kebahagiaan dan sukacita di dalam hidupmu. Ya, jadi saudara, orang-orang yang suka membiarkan dirinya dipengaruhi oleh dunia ini, dikatakan di dalam Alkitab itu adalah orang-orang yang suam-suam kuku. Ya. Dan firman Allah berkata orang-orang yang seperti ini akan dimuntahkan oleh Tuhan. Kita bisa baca itu dalam Wahyu 3 ayat 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Saudara perhatikan di sini, ya, dikatakan kalau kita suam-suam kuku dan tidak dingin dan tidak panas, aku akan memuntahkan engkau.
Kata aku akan memuntahkan engkau, artinya Tuhan tidak berkenan dengan orang-orang yang seperti ini. Ya, Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang seperti ini, saudara. Tuhan mau kita harus bisa memilih, ya. Kita mau ikut Tuhan atau mau ikut dunia ini. Ya, tidak ada di tengah-tengah, tidak ada kompromi, saudara. Ya, Tuhan mau pada waktu kita mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan seluruh keberadaan kita. Kita mau mengikut Tuhan. Nah, saudara, mari coba kita renungkan kehidupan kita. Apakah kita sudah menjadi orang-orang yang mempengaruhi dunia ini, atau orang-orang yang dipengaruhi oleh dunia ini? Ya, coba saudara renungkan, dan saudara akan tahu, oh, apakah saya sudah bisa mempengaruhi dunia ini? Saudara berbicara mempengaruhi dunia ini, bukan berbicara dunia secara, oh, harus mempengaruhi seluruh dunia. Bukan, saudara. Di mana saudara berada, apakah saudara bisa mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar Anda? Apakah saudara sudah bisa mempengaruhi keluargamu? Ya, kalau engkau seorang pelajar, apakah sudah bisa mempengaruhi teman-teman di tempat di mana engkau bersekolah? Atau kalau engkau di tempat pekerjaan, sudahkah engkau bisa menjadi saksi Tuhan, menjadi berkat Tuhan di mana engkau berada? Ataupun di mana Tuhan menempatkan engkau, sudahkah engkau bisa menjadi berkat buat orang-orang yang ada di situ? Nah, itu kita bisa bertanya kepada diri kita sendiri. Atau kita justru yang terpengaruh dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara, kalau ini yang terjadi di dalam hidupmu, kita masih menjadi orang yang suka terpengaruh, mari kita mau bertobat, kita datang kepada Tuhan, ya. Dan saya percaya Tuhan akan mengampuni kita. Dan mari kita memilih, kita mau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin, saudara. Kita mau mengikut Tuhan dengan segenap hati kita, ya. Kita mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dengan cara yang benar di hadapan Tuhan. Dan saya percaya kita semua mau menjadi garam bagi dunia ini. Orang-orang yang bisa mempengaruhi dunia ini. Kalau saudara lihat dalam Alkitab, ada Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka hidup di masa yang sulit, saudara. Mereka hidup di pembuangan, di mana mereka hidup di tengah orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang menyembah berhala pada waktu itu. Tetapi mereka tetap memutuskan untuk mengikut Tuhan. Dan mereka benar-benar menjadi orang yang bisa mempengaruhi tempat di mana mereka tinggal pada waktu itu, yaitu kerajaan Babilonia, saudara. Dengan kehidupan mereka, orang-orang di Babilonia bisa mengenal siapa Allah yang mereka sembah. Ya. Bahkan kalau kita lihat kehidupan 12 murid, mereka adalah orang-orang yang sangat sederhana. Ya, tetapi 12 orang murid ini adalah orang-orang yang mempengaruhi dunia ini. Karena mereka memilih untuk menjadi garam bagi dunia ini, saudara. Amin. 12 murid pada waktu diperintahkan untuk pergi memberitakan Injil ke seluruh dunia, mereka mulai bergerak dan kuasa Allah menyertai mereka. Ya, dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi dikatakan oleh firman Allah. Makanya karena mereka taat, ya, mereka bergerak untuk menjadi garam bagi dunia ini. Kita orang-orang yang di Indonesia saat ini bisa mendengar Injil. Amin, saudara. Dan kalau saudara membaca tentang Rasul Paulus ini dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Hampir-hampir seorang diri, dia memenangkan Asia Kecil bagi Tuhan. Asia Kecil itu adalah Turki saat ini. Ya, saudara, Rasul Paulus ini juga dia yang menulis 14 kitab dari 27 kitab yang ada di dalam Perjanjian Baru. Jadi setengah lebih dari kitab Perjanjian Baru ditulis oleh Rasul Paulus. Luar biasa, saudara. Ya, dan dia adalah orang yang mempengaruhi dunia. Karena dia mau menjadi garam bagi dunia ini, saudara. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau kita mau, maka kita ini disebut kita adalah garam dunia. Kita harus bisa menjadi garam bagi dunia ini, saudara. Kehadiran kita harus bisa menjadi dampak, memberi pengaruh bagi dunia ini, saudara. Nah, balik lagi kepada Matius 5 ayat 13.
Dikatakan kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Saudara perhatikan kata jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Saudara, kapan garam itu menjadi tawar? Tapi saya katakan garam itu menunjuk kepada gereja Tuhan, kepada orang-orang yang percaya. Nah, kapan gereja Tuhan bisa menjadi tawar, saudara? Pada waktu gereja Tuhan tidak menjalankan fungsinya sebagai garam di dunia ini. Nah, pada waktu itulah gereja akan menjadi tawar, saudara. Pada waktu gereja tidak menjalankan apa yang saya sampaikan tadi. Kita udah mengerti fungsi-fungsi dari garam itu apa, saudara. Ya, pada waktu kita tidak bisa dirasakan kehadirannya untuk menjadi berkat bagi dunia ini, kita udah jadi garam, saudara. Pada waktu kita menjadi orang yang dipengaruhi oleh dunia ini, bukan yang mempengaruhi dunia ini, kita udah nggak jadi garam pada saat itu. Ya, jadi kalau keempat hal ini tidak terjadi dalam hidup kita, maka kita gagal untuk menjadi garam bagi dunia ini. Dan dikatakan oleh firman Allah, kalau garam itu menjadi tawar, itu tidak ada gunanya sama sekali, saudara. Nggak ada gunanya. Jadi kehadiran kita di dunia ini tidak akan memberikan dampak, tidak akan memberikan pengaruh apa-apa bagi dunia ini. Kita ada atau tidak ada, itu nggak pengaruh bagi dunia ini. Dan tentunya saya percaya, kita semua tidak mau hal ini terjadi di dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan. Amin. Gereja Tuhan ditentukan untuk menjadi garam dunia, karena Tuhan Yesus yang berkata sendiri, kamu adalah garam dunia. Ya, oleh karena itu memang kita ditentukan untuk menjadi garam bagi dunia ini, saudara. Ya, dengan kehadiran kita itu akan bisa memberikan pengaruh bagi dunia ini. Dengan kehadiran kita itu akan memberikan rasa, bisa dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu artinya kita menjadi garam bagi dunia ini. Gereja yang menjadi garam itu akan bergerak dengan otoritas dan kuasa Allah. Gereja yang menjadi garam akan bergerak dengan wibawa Allah, saudara. Nah, gereja mula-mula itu adalah gereja yang bergerak dengan otoritas dan wibawa Allah, saudara. Sehingga tidak ada orang yang berani main-main dengan gereja Tuhan. Kalau engkau membaca tentang gereja mula-mula, semua respect, semua hormat kepada gereja Tuhan. Ya, nggak ada yang berani main-main. Ananias dan Safira berani main-main dengan gereja Tuhan. Yang terjadi adalah apa, saudara? Mati. Ya, jadi gereja mula-mula adalah gereja yang berjalan dengan wibawa, dengan otoritas dan kuasa Allah. Dan Tuhan mau mengembalikan itu di akhir zaman ini. Supaya gereja Tuhan mulai bergerak dengan otoritas dan wibawa daripada Tuhan. Gereja harus benar-benar menjadi garam bagi dunia ini. Gereja harus menjadi berkat bagi dunia ini. Gereja harus menjadi saksi Tuhan bagi dunia ini. Gereja harus menjadi perpanjangan tangan dari Tuhan untuk memberitakan Injil. Sehingga orang-orang yang belum mengenal Tuhan bisa mengenal Tuhan. Orang-orang yang belum mendengar tentang Yesus yang telah datang ke dunia ini untuk menjadi juru selamat bisa mendengar dan mereka boleh percaya dan diselamatkan oleh Tuhan. Saya rasa itu yang saya mau sampaikan pada saat ini. Ya, marilah kita semua mau menjadi garam bagi dunia ini, sehingga kehidupan kita boleh menjadi dampak bagi dunia ini. Amin.